Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauzan Alvito dengan NIM 228022410111 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SHP, MS. Video kali ini akan membahas unsur-unsur organisasi. Yang pertama, konsep organisasi. Yang kedua, unsur-unsur organisasi sederhana. Yang ketiga, unsur-unsur organisasi kompleks. Yang terakhir, kerangka atau konstruksi mental organisasi. Langsung saja pembahasan pertama, konsep organisasi. Pada dasarnya, pengertian organisasi dibagi menjadi dua macam. Pertama, organisasi dalam arti statis. Organisasi dalam arti statis adalah melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak atau bisa yang diam. Beberapa pandangan tentang organisasi yang bersifat statis antara lain sebagai berikut. Pertama, organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan berikutnya. Organisasi merupakan wadah daripada sekelompok orang yang bekerja dan mencapai tujuan bersama. Organisasi merupakan tempat di mana administrasi yang manajemen jalankan yang kemudian menggerakkan. Kedua, organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal, seperti tergambar dalam suatu bagan dengan menggunakan kotak-kotak beraneka ragam. Kotak-kotak tersebut memberikan deskripsi tentang kedudukan dan jabatan yang harus diisi oleh orang yang memenuhi persyaratan dengan fungsi masing-masing. Yang ketiga, organisasi dipandang sebagai saluran hierarki, kedudukan atau jabatan yang ada dan menggambarkan secara jelas tentang kewenangan dan tanggung jawab. Yang kedua, organisasi dalam arti dinamis. Organisasi dalam arti dinamis adalah memandang organisasi sebagai sesuatu yang hidup. Suatu organisme yang hidup tidak hanya memandang dari bentuk wujudnya, akan tetapi melihat suatu organisasi dari isinya. Isi dari organisasi adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Definisi organisasi banyak dikemukakan oleh para ahli, beberapa di antaranya. Menurut Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui nama orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Kemudian menurut James Nemoni berpendapat bahwa organization is the form of every human. Association for the achievement of common purpose atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian suatu tujuan bersama. Unsur-unsur organisasi. Secara sederhana, organisasi mempunyai 3 unsur, yaitu ada orang-orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. Tiga unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling berhubungan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Agar orang-orang yang ada di dalam organisasi dapat melakukan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan bersama, maka diperlukan daya kerja. Daya kerja dibedakan menjadi dua macam, yaitu daya manusia dan daya bukan manusia. Daya manusia bisa dibilang terdiri dari kemauan dan kemampuan, yang meliputi kemauan dan kemampuan untuk bekerja atau berbuat, untuk mempengaruhi orang lain, dan untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi. Selanjutnya, daya bukan manusia. Daya bukan manusia ialah daya yang diperoleh dari sumber materi, barang, benda, misalnya mesin-mesin uang, metode, dan sumber kekayaan alam. Dengan demikian, organisasi modern memiliki unsur-unsur organisasi sederhana yang terdiri dari yang pertama, personilman. Pegawai atau personil ini merupakan unsur terpenting di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari semua anggota atau warga organisasi, yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari pimpinan, bisa dibilang administrator, manajer, dan para pekerja, bisa dibilang non-manajemen atau workers, yang memiliki kewenangan dan tugas masing-masing sesuai dengan jabatan, agar tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, kerjasama atau teamwork. Yang dimaksud kerjasama adalah
suatu perbuatan bantu-membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah tujuan bersama. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola, network, kebijaksanaan, pedoman atau polisi, strategi, anggaran atau budget, dan peraturan-peraturan regulasi yang telah ditetapkan. Bahasan ketiga adalah unsur-unsur organisasi kompleks. Yang pertama, peralatan atau equipment. Unsur yang keempat daripada organisasi adalah peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana atau tool, berupa meter, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya, berupa tanah, gedung, atau bangunan, dan kantor. Yang kedua adalah lingkungan, environment, yang termasuk dalam sebagai faktor lingkungan adalah keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologis. Komponen yang termasuk ke dalam unsur lingkungan antara lain: A. Kondisi atau situasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap daya gerak dan kehidupan organisasi. B. Tempat atau lokasi sangat erat hubungannya dengan masalah komunikasi dan transportasi yang harus dilakukan oleh organisasi. C. Wilayah operasi yang dijadikan sebagai sasaran kegiatan organisasi. Wilayah organisasi dibedakan menjadi wilayah kegiatan, wilayah jangkauan, dan wilayah kekuasaan atau kewenangan. 3. Kekayaan alam, yang termasuk ke dalam kekayaan alam ini misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, geografi, hidrologi, geologi, dan klimatologi. Yang keempat adalah kerangka atau konstruksi mental organisasi. Konstruksi mental organisasi ini berupa prinsip-prinsip organisasi modern yang dibangun dan digerakkan berdasarkan prinsip-prinsip organisasi antara lain: pembagian tugas, pendelegasian wewenang, disiplin, kesatuan pemerintah, kesatuan arah, rentang pengawasan, koordinasi, jenjang koordinasi, sentralisasi, inisiatif, dan kesatuan jiwa perusahaan. Manusia sebagai faktor organisasi. Dari beberapa unsur atau faktor tersebut, manusia merupakan faktor terpenting organisasi karena pertama, manusia memiliki kemauan dan kemampuan untuk berbuat dan membangun. Yang kedua, manusia merupakan modal utama organisasi. Ketiga, manusia mampu berkembang baik secara berpikir, cara hidup, maupun cara berkelompok dengan masyarakat. Kesimpulan dari materi kali ini adalah organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Tujuan suatu organisasi diantaranya meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Sebagai wadah untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Sebagai wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan, membantu setiap individu, bank atau di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal dan bermanfaat. Dan masih banyak lagi, tergantung dari sebuah organisasi tersebut dibentuk. Dalam suatu organisasi, tentunya terdapat unsur-unsur di dalamnya yang membentuk suatu perkumpulan kemudian dapat dikatakan sebagai organisasi. Secara sederhana, unsur organisasi terdiri atas sekelompok orang, adanya kerjasama, dan suatu tujuan tertentu. Sebuah organisasi digerakkan atau dikendalikan oleh sekelompok orang yang memerlukan adanya kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.